Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wal Ahmadullah subhanahu wa ta'ala. Ussalli wa usallimu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang telah mempertemukan kita kembali dalam program podcast Lentera Baitus Salam, ruang inspirasi yang menghadirkan cahaya ilmu, hikmah, dan keteladanan untuk kita semua. Sobat Baitus Salam, pagi ini adalah momen yang sangat istimewa karena kita kedatangan sosok yang insya Allah sudah tidak asing lagi bagi keluarga besar Baitus Salam tentunya. Beliau adalah pembina, pendiri sekaligus pengasuh Yayasan Pesantren Baitus Salam Indonesia, seorang pendidik, penggerak dakwah, dan inspirator bagi banyak generasi. Selamat datang Abi. Selamat datang. Masya Allah, dengan di usianya Abi masih semangat di dunia dakwah. Masya Allah. Nah, Sobat Baitus Salam, jangan kemana-mana karena kita akan mengupas banyak hal menarik seputar pendidikan, pesantren, kepemimpinan, serta visi besar Baitus Salam ke depannya. Dalam mencetak generasi Qurani yang unggul dan berdaya saing, saya Muhammad Angga akan menemani perbincangan kita pada pagi hari ini. Baik Abi, Masya Allah Abi, selamat datang. Sebuah kehormatan, kehangatan Abi bisa datang ke podcast Lensa Lentera Baitus Salam. Untuk aktivitasnya, Abi untuk sekarang apa aja nih Bi? Di usia Abi yang 80 tahun ke 80 tahun ini, Masya Allah. Abi ingin mengakhiri hidupnya dengan mewariskan apa yang Abi kerjakan dan perjuangkan sampai saat ini. Warisan yang pertama sudah belum tentu pesantren Baitus Salam. Ini lembaga pendidikan yang bertujuan membangun generasi robbani, Masya Allah. generasi Qurani, ya. Insya Allah Abi sudah mempersiapkan generasi kepemimpinan pesantren ke depan yang sekarang ini mereka sudah cucu-cucu Abi yang sudah dipersiapkan di pesantren, mereka di pesantren semua. Masya Allah. Kemudian yang kedua, Abi ingin mewariskan buku, ya. Abi menulis buku dan Abi minta pada Allah supaya diberikan kesempatan buku selesai Masya Allah. ditulis, dan alhamdulillah Allah memperkenankan apa yang Abi inginkan. Dan ini bukunya Bi ya? Ini buku Masya Allah. tebalnya 1500. 1500. Masya Allah. Kemudian dibagi dua menjadi buku seri kuliah akidah, akhlak dan bedah kolbu yang pertama, dan seri kuliah akidah, akhlak dan bedah kolbu yang kedua. Masya Allah. Ini buku cukup tebal, ya, dan ini berisi pengalaman Abi dalam dakwah selama 60 tahun, ya. Masya Allah. Selama hampir 60 tahun. Selama Abi menghitung 60 tahun itu sejak tahun 65. Abi tahun 65 sudah jadi instruktur, ya, pelatih di Harokah Dakwah Pelajar Islam Nusa PII, ya. PII. Itu tahun 65 sudah mulai Abi jadi instruktur melatih pelatihan kader PII di hampir seluruh provinsi, hampir seluruh kabupaten di Jawa Barat. Masya Allah. Dari Serang, Pandeglang di Banten,
sampai kepada Majalengka dan Cirebon di wilayah Jawa Barat bagian bagaimana yang Cirebon ini. Jadi puluhan kali latihan kader berupa training center TCPI, berupa PKP perkampungan kerja pelajar, student work camp yang direncanakan di berbagai kota di Jawa Barat, ya. Kemudian ada mental training, ya, mentra, dan ada advance training, advantra. Itu semua Abi lakukan di Jawa Barat dalam rangka pengkaderan pelajar Indonesia sampai itu berjalan tahun 60 sampai 70-an, ya. Sekitar tahun 80-an Abi hijrah ke Jakarta, ya, karena mengurus organisasi pemuda masjid di seluruh Indonesia. Masya Allah. Jadi Abi jadi dengan Mas Toto sebagai ketua dan Abi sekjen, ya, di DPP Pemuda Masjid Indonesia. Mas Toto itu Toto Tasmara, Toto ya? Tasmara. Oh, Masya Allah. Di waktu itu berkantor di Al-Azhar. Oh, iya. Berkantor dengan Majelis Ulama Pusat, ya. Waktu itu Majelis Ulama Pusat dipimpin oleh Buya Hamka dan Pak Aisyad Mutakin di situ. Dan kita bisa menggunakan tempat itu juga karena jasa Pak Aisyad Mutakin sewaktu kami melantik DPP Pemuda Masjid di Bandung, di Masjid Istiqomah Bandung. Pak Mutakin menyarankan organisasi pemuda masjid ini harus besar, harus menjadi besar dan dikelola dengan baik. Untuk itu maka beliau menyarankan pindah ke Jakarta kantor, bukan di Bandung. Saya nanya ke Pak Mutakin, di mana kan di Jakarta? Dengan Majelis Ulama nanti di Al-Azhar. Itu tahun 80-an, Bi, ya? Tahun 80-an. Jadi tahun 80-an itu setelah deal dengan Pak Aisyad Mutakin bahwa kita diberikan satu ruang di kantor, Iya, Majelis tempat. Ulama di Al-Azhar, itu saya dengan Mas Toto istilahnya berdua desa jadi artinya pindah ke Jakarta seluruh anak keluarga, ya, Diangkut semua, Bi, ya? diangkut semua ke Jakarta. Ya, Itu tahun 80-an. 80-an. Hijrah lah semuanya, Hijrah Bi, semua. ke Jakarta. Dari 80 awal itu jadi hijrah semua Jakarta dan kita berkantor di Masjid Al-Azhar, Masya Allah. Jakarta. Dulu Selatan. tinggalnya Abi di mana, Bi? Selain kantornya di Masjid Al-Azhar itu? Abi ngontrak di Cipinang Muara. Oh, Cipinang Muara. Abi kontrak Cipinang Muara. Malah ada cerita yang mungkin terkenang, ya, patut disampaikan. Waktu itu Abi khutbah Jumat di kampus PTDI Tanjung Priuk. Di Tanjung Priuk. Lalu? Habis khutbah Jumat itu Profesor Usmani Al-Hamidi, Rektor PTDI, meminta kepada Abi pindah ke Jakarta. Dia? Sebelum khutbah itu, minta Abi pindah ke Jakarta. Itu posisi Abi udah di Jakarta atau masih di Cirebon? Masih di Tasik. Oh, masih di Tasik, ya. Pindah ke Jakarta. Pindah ke Jakarta. Sebab katanya antum banyak fans di sini. Masya Allah. Banyak senang dengan ceramah-ceramah Abi, ya. Abi nanya, saya tidak punya apa-apa pindah ke Jakarta. Maka waktu khutbah Jumat berjalan, selesai khutbah, Abi khutbah, Abu Al-Midi berdiri, kemudian pada jamaah ngomong, ini Ustadz kita mau pindah ke Jakarta. Masya Allah. Setuju nggak? Ramai ngomongnya. Setuju. Kalau setuju, ini katanya mau pindah ke Jakarta tidak punya modal. Jadi
kumpulin uang untuk biaya ke Jakarta Ustadz Tatang Nasir ini, kumpulin uang itu dari jamaah dengan sorban abu ya, Ya. lantas abu gulung, nih dikasihkan uang semua. Masya Saya Allah. hitung sekitar 7,5 juta. Pada zaman dulu Pada Bi ya. zaman itu 7,5 Masya juta. Allah. Ya. Jadi Abi pulang ke Tasik bawa duit, kemudian sampai di Tasik ngomong pada Umi Perwas, ya, istri, bahwa kita pindah ke Jakarta. Umi Perwas bertanya, gimana pindah ke Jakarta? Umi Perwas sudah betah di Tasik. Udah betah, banyak teman, banyak sahabat, dan aktif di wanita Islam gitu kan. Nanti di Jakarta lebih banyak lagi sahabat dan teman, Abi bilang gitu. Maka pindah ke Jakarta. Akhirnya sepakat pindahlah ke Jakarta. Itulah ceritanya kita pindah ke Jakarta, kontrak ke rumah di Cipinang ya. Dan kemudian tiap hari ngantor ke Al-Azhar. Waktu dulu itu tahun 80-an Abi sudah punya putra Abi. Sudah. Oh sudah. Sudah 4. Oh 4, Masya Allah. Jadi 4. diboyong semua ke Jakarta? Semua Jakarta. Enggak, ada yang tinggal di uanya Jaki. Ustadz Zaki. Ya. Jadi yang pindah ke Jakarta, Teh Nenen, Teh Mia, Ya. Adi. Masya gitu kan. Allah. Zaki diasuh oleh uaknya, Wak Komar namanya. Itulah cerita Abi hijrah ke Jakarta, dan ternyata di Jakarta Abi mendapat tempat di jamaah sehingga aktivitas dakwah dan ceramah Makin masif Bi ya. Masya Allah, luar biasa. Jadi di tahun 60-an itu Abi memang udah berkiprah di dakwah Bi ya. Yes. Memang jiwanya udah jiwa dakwah Bi ya. Tahun Masya 65 Allah. dakwah itu. Jadi tahun 80-an Abi ke Jakarta, makin luas lah dakwahnya Bi ya. Luas dakwah. Kalau dengar-dengar Abi pernah jadi ketua Badan Mubalik dakwah Bi ya se-Indonesia. Itu sampai sampai Abi terpilih, ceritanya gimana tuh Bi? Itu setelah di Pemuda Masjid. Pemuda Masjid. Sekjen Masjid Ketua Umum, habis Sekjen Masjid itu sampai 65-an, 85-an ya. Masuk tahun 90, Mas Toto dan Abi ngambil inisiatif mendirikan Bakumbin. Iya. Badan Koordinasi Balik Balik. Seluruh Indonesia. Itu digagas tahun 90-an ya, 90-an. Lantas berdirilah Bakumbin ya, Bakumbin. Ketua pertama Mas Toto, Abi Sekjen, Mas Sekjen di Bakumbin, Abi Sekjen juga. Kemudian dari situ berkembang kegiatan LMD, latihan Hujah Dakwah ya. Di Jakarta ada 3-4 kali training LMD, di mana Jakarta itu berpusat di pesantren Darun Najah. Ya. Najah ya. Kemudian jalan ke Jawa Tengah ya. Ke Yogyakarta ada LMD di situ, di Masjid Syuhada dan di Masjid Komarudin, Yogyakarta. Alumni LMD Yogyakarta itu antara lain Yazir, Muhammad Yazir Aspe almarhum, yang di Jogja. Yang Jogja itu ya. Tokoh Jogokarian dia. Jogokarian ya, yang dikenal menjadi tokoh nasional. Ya. Dia aktif betul sebagai penggerak memakmurkan masjid Jogokarian itu. Kemudian LNB pindah ke Jawa Timur ya, di Masjid Al-Falah Surabaya itu diadakan LMD, di Malang diadakan LMD ya.
lantas pindah ke Sulawesi Selatan, di ujung pandang di ada LMD, ya. Masya Allah. Antara lain di Masjid Unhas, Universitas Hasanuddin, ya. Jadi dari Abi membuat Bakombin bersama Ustadz Toto Tasmara, jadi Abi melanglang buana, jadi safari dakwah tuh Iya, ya. sampai dakwah nomor satu Ke kemana-mana. kalau keluar negerinya kemana aja Bi? Safari dakwah terkait tentang dakwah Bakombin Kalau ini keluar negeri ya ke Malaysia. ke Malaysia. Malaysia itu ke Singapura dan Malaysia. Jadi itu Abi menggerakkan metode Iqra sebetulnya. Oh, Metode Iqra ya. Metode cara mengajar cepat Al-Quran untuk anak usia dini ya. Masya Allah. Itu ditemukan dan disusun oleh Kiai Asadullah di Jogja. Metode Iqra itulah yang dijadikan sumber dasar bagi pelatihan training guru-guru TK Quran Masya Allah. dan guru-guru TK Quran, kemudian ada di atas TK Quran itu apa tuh? Di SD. Bukan, ya untuk tingkat SD, Remaja. SMP dan remaja itu TPA. Oh, TPA. Taman Pendidikan Quran. Jadi TK TPQ Quran, ya Bi ya. TK Quran untuk usia TK, Ya. kemudian Taman Pendidikan Quran untuk usia SD, SMP, SMA. Itu Majelis Ulama Singapura ya. Majelis Ulama Singapura itu tertarik ya, sehingga ngundang Abi untuk pelatihan Masya Allah. guru Quran di Singapura. Kediaman Abi waktu itu masih di Jakarta Bi ya? Di Jakarta, Ya. sudah Jakarta. Di Singapura itu 1 minggu Abi keliling ya, bukan 1 minggu ya, iya 1 minggu ya. Abi keliling dari satu masjid ke masjid lain. Rata-rata masjidnya di Singapura itu bagus ya, indah, besar, dan training pelatihan guru Iqra itu rata-rata diikuti oleh 5.000. Masya Allah. 5.000 ustadz-ustadzah di Singapura. Penuh lah Bi ya. Penuh. Istiqlal punya ya kalau di Indonesia. Jadi 10 masjid di Singapura keliling, tiap masjid 500. 500 ustadz-ustadzah. Jadi 10 masjid itu 5.000 lah. Selesai dari Singapura, Abi masuk ke Kuala Lumpur, ke Malaysia. Di Malaysia juga 5.000 juga ustadz-ustadzah di training metode Iqra ya, di mana kita keliling dari satu negara bagian ke negara bagian. Di tiap negara bagian diikuti oleh rata-rata 500 ustadzah. Jadi 5.000 juga di Singapura, di Malaysia. Jadi habis dari Malaysia itulah kemudian kita pulang dengan satu kegembiraan ya, kegembiraan dan kesenangan karena training di dua negara Malaysia itu, Malaysia di Singapura itu dianggap sukses. Alhamdulillah. Nah dari perjalanan Abi nih, dari dakwah, safari dakwah kemana-mana bahkan ke luar negeri, sampai di titik Abi ingin membangun satu pesantren, itu gimana tuh Bi perjalanannya? Ya, betul. Jadi tahun 90, tahun 90-an ya, setelah safari macam dakwah ke mana-mana, Abi kemudian berpikir, kok Abi menyelenggarakan pelatihan para ustadz di mana-mana ya. Nampaknya alangkah bagusnya kalau kita mempersiapkan ustadz itu ya oleh sebuah lembaga pendidikan yang tertib, teratur, dan berkepanjangan, berkelanjutan, yaitu pendidikan pesantren. Itu mulai gagasan itu tumbuh ya. Lantas digagaslah pesantren Baitul Salam ini. Kebetulan Abi
suka menjalankan training eksekutif juga Jakarta, ya. Training eksekutif di eh, asuransi jasa Indonesia perusahaan, di Bank Duta, di Chase Manhattan Bank, di Bank Amerika itu. Beberapa kali training eksekutif di sejumlah itu ada seorang eksekutif yang terus dengan Abi lengket, ya, yaitu Pak Akmal Hussein. Dia direktur di Jasindo. Akrab jadi sahabat ya, gitu Bi. makin di Jasindo itu sudah diprogramkan training berkelanjutan, ya, Baik. oleh Pak Akmal Hussein. Untuk niatan Abi di tahun 90-an sudah mulai kayaknya saya buat pesantren gitu. Ini adalah sebuah cita-cita yang Abi cita-citakan waktu dulu kecil, atau memang dari perjalanan dakwah sampai Abi punya berpikir, oh saya buat pesantren aja, atau seperti apa Bi? Ya memang dari pengalaman perjalanan Oh, dakwah, dari pengalaman perjalanan dakwah itu Bi. pengalaman training. Hmm, Jadi Abi itu training di mana-mana, mendidik kader, ya. Training itu kan waktunya cuma 3 hari sampai ya, 1 Bi. minggu, Ya, ya. betul. Di mana-mana, di Cirebon, di Banten, di Bandung, di mana-mana, di Tasikmalaya, ya. Kemudian terpikirlah alangkah bagusnya kalau training ini dijadikan oleh suatu lembaga pendidikan yang berkelanjutan. Ya. Maka mulai berpikir mendirikan pesantren. Nah, alhamdulillah. Untuk tiba-tiba ada titiknya di Bogor ini, gimana Bi? Abi kan di Jakarta nih. Tiba-tiba ada di Bogor ini, kenapa nggak di Jakarta gitu Bi? Gimana tuh? Sampai di titik pendirian Baitus Salam itu ada di Bogor Bi. Jadi setelah saya akan bertemu Pak Akmal itu udah tanya, saya mewakafkan tanah, Ustaz, Oh gitu. di mana? Di Bogor. Hmm. Yuk lihat, dilihat ke sini. Ini hutan, masih hutan. Jadi Abi sama Pak Akmal tuh datang ke sini. Sini masih hutan, dan Abi tidak tertarik, ya, kurang tertarik. Jadi karena masih hutan dan Aksesnya jauh, kurang juga Bi ya. gitu. Yang Abi inginkan itu hinterland Jakarta, jadi Ya. di daerah Depok, daerah Bekasi, Pondok Gede gitu tuh yang Abi itu pikir begitu, ya. Ya, ya. Sehingga ini tanah ini 2 tahun dibiarkan. Padahal sudah ada obrolan ya sama Abi, tapi 2 tahun terbengkalai lah ya. Terbengkalai. Kemudian Pak Akmal nanya, Pak Tatang, itu tanah serius mau dijadikan pesantren? Mengapa Pak Akmal nanya? Enggak, kalau tidak serius Pak Tatang, saya akan kasih ke orang lain. Oh. Gitu. Saya bilang, jangan, yuk kita lihatlah tanahnya ke pesantren lagi. Oh. Jadi 2 tahun kemudian saya kesini lagi. Jadi Abi itu 2 kali ya datang ke 2 kali sini ya. kesini. Kedua kali datang sedang ada pembangunan komplek Oh, komplek Inkopat. Jadi asalnya jalan ke sini itu dari sana lewat belakang. Iya. Belum ada jalan ke sini, belum. Oh iya. Masih hutan lah semuanya Bi ya. Gitu kan. Tapi ketika kedua kali datang ini sudah ada jalan dan komplek. Sudah ada akses untuk menuju ke sini. Sananya ini perumahan apa? Ini katanya yang membangun TNI. Koperasi Angkatan Darat TNI. Jadi 9.000 rumah mau dibangun. Masya 9.000 rumah. Allah. Aduh, kalau gitu ya saya ke Pak Akmal, udah kita usah bangunlah mulai tahun depan, ya, ke Pak Akmal. Itu tahun 90-an berarti Bi ya? 90-an membangun itu 94 awal. 94 awal berdiri. 94 awal, jadi 94 Pak Akmal. Waktu itu Abi dan ceramah-ceramah di Ramadan di Jakarta, ya, mendapatkan dana sekitar 25 juta, ya. Pak Akmal, kita buka aja, resmikan rencana pesantren itu minggu ini. Pak Akmal, ya hayo katanya. Berarti itu tahun 95 Bi diresmikannya. 94. Diresmikannya 94.
diresmikan peletakan batu pertama 94. 94 itu. Jadi ketika Pak Kemalanya berapa punya uang Pak Tatang? Ada 25 juta. Ah, gimana Pak Tatang 20 juta itu? Gak masuk akal buat saya. Ya, orang yang memanage uang miliar-miliar gitu, Ya. ini apa 10 juta. Ini baru 25 juta. Bagaimana cukup uang itu? Kita hanya sekedar meletakkan batu pertama aja, ya nggak apa-apa sih, meletakkan batu pertama. Abi tidak mengundang bupati, tidak mengundang pejabat, gitu kan. Jadi peletakan batu pertama itu kepala desa aja yang diundang. Gitu. Jadi di depan yang SD sekarang itu Ya. diletakkan batu pertama oleh Pak Akmal. Setelah itu kita jalan lah, mulai membangun. Abi manggil pekerja dari Tasik, Kasih. dari keluarga Abi pekerja Tasik, sekitar 30 orang, ya. Mulai beres-beres tempat ini untuk didirikan proyek pesantren. Setelah itu kita berjalan aja. Abi bikin proposal, tiap Jumat kita minta ke jamaah, ya. Alhamdulillah berjalan terus lancar pembangunan. Jadi Masya Allah. satu minggu itu rata-rata 10 juta anggaran, 10 juta anggaran Yang perlu dikeluarin nih Bi ya. itu ada aja uang masuk 10 juta, 10 juta. Sampai akhirnya terbentuk, ya. Tapi ada yang menarik, karena akan tertarik program pesantren ini, ada seorang kaya raya yang kemudian sangat mendukung Abi, yaitu Pak Rosano Barak. Oh, Pak Pak Rosano Barak, Sano Barak. Oh, Haji, itu Haji Rosano Barak, ya. Dia di Bimantara, salah seorang direktur Bimantara, ya, yang dengan Bambang Suwarto, Pak Rosano Barak, kemudian ada Tahlil, ada 5 orang. Rosano Barak kalau tidak salah mertuanya Syahrini Bi ya. Iya, Iya. iya betul. Oh gitu. Sampai Jadi di titik Reno yang nikah dengan Iya, Syahrini. betul. Masjid juga dibangun sama beliau Bi ya. Ya, jadi waktu itu bulan puasa, ya, saya ceramah di rumah beliau, ceramah tarwih, ya, Ya. tarwih dan makan bersama situ, buka puasa bersama. Pak Rosano nanya, Ustaz mau bikin pesantren? Saya malah sedang bikin Udah pesantren, bikin pesantren. sekarang. Ini kalau bisa saya minta bantuan untuk masjid Masya ke Allah. Pak Rosano. Dia bilang ada 500 juta untuk masjid. Masya Allah. Saya dibantu 500 juta untuk masjid ini, ya. Langsung 500 juta masjid. Selanjutnya Pak Rosano Barak itu membantu ini bangunan ini 500 juta juga beliau bantu Abi. Kemudian asrama putra 500 juta juga. Masya Allah. Asrama putri 500 juta juga. Udah 200 juta tuh Bi ya. 4 kali 500, 2 miliar. 2 miliar. 2 miliaran Pak Rosano bantu. Jadi Abi membangun pesantren ini merasa tidak mengalami kesulitan, ya, lancar aja gitu. Nggak punya hutang lah gitu. Memang wasilah dari perjuangan Abi dakwah gitu, min haitsulayah tasib gitu Bi ya. Dari mana aja tuh rezekinya masuk. Betul. Memang dimulai dari memang niat baiknya Abi. Masya Allah, luar biasa. Nah Bi, setelah berkembangnya kurang lebih 32 tahun Baitussalam berdiri, nah keinginan Abi besar harapan untuk Baitussalam ke depannya itu seperti apa Bi? Abi malah punya rencana program jangka panjang seiring dengan pemerintah punya program Indonesia Emas. Indonesia Emas, generasi emas
di tahun 45. 45. Iya, betul. Jadi Abi juga punya program Baitul Salam Mas di tahun 45, gitu kan. Program jangka panjang itu Abi sudah rancang begini. Di tahun 45 Baitul Salam harus bisa mencetak Al-Hafidz Masya Allah. sekitar 60 Masya Allah. 60 Al-Hafidz. Jadi kalau dihitung sekarang ini kira-kira 15 tahun. 15 tahun. akan datang. Jadi per tahun 4 hafiz. Per Insya tahun 4 Allah. hafiz. Insya Allah. Jadi 15 kali 4 60 hafiz. Insya Allah bisa, Bi. Jadi tahun 45 pesan Baitul Salam harus menghasilkan Mencetak Al-Hafidz 60. Dan 60 Al-Hafidz itu sekitar 50-an itu harus bisa menjelaskan magister S2, ya. Jadi targetnya magister atau S2 sekitar 50. Masya Allah. Dan 50 magister itu harus bisa mencetak doktor S3 itu 10. Masya Allah. Jadi paling tidak tahun 45 itu Abi punya niat di Baitul Salam bisa bisa menghasilkan 10 doktor, 50 magister, 60 Al-Hafidz, ya. Oleh itu maka mulai rapat kerja Tahun ajaran baru. Ajaran baru ini itu program mau dipelurkan dengan para guru, ya, itu supaya maksud Abi ada perubahan-perubahan yang terjadi dalam kapasitas guru, ya, sehingga mereka bisa betul-betul mencapai target 60 Al-Hafidz di tahun 45, Masya Allah. 50 S2 di tahun 45, magister, dan 10 doktor di tahun 45. Masya Allah. Itu yang ingin dicapai oleh pesan Baitul Salam, ya. Luar biasa. Itulah niat dan cita-cita Abi menyongsong Baitul Salam Mas tahun 45. Amin, amin. Harapan yang sangat mulia, insya Allah. Mudah-mudahan tercapai ya, Bi, terkabul. Amin, amin. Ya, itulah dan yang Abi rencanakan ke depan. Baik. Bi, ada pesan dan kesan atau untuk alumni Bi yang sudah lulus dari angkatan pertama sampai angkatan kemarin, pesan buat para alumni, Bi. Abi mengharapkan para alumni tetap ada komitmen, ya, komitmen hubungan silaturahmi dengan Baitul Salam, kemudian membantu Baitul Salam. Dalam alumni Baitul Salam yang sudah menyelesaikan S1, Abi dorong sama mereka menyelesaikan S2, menyelesaikan S3, ya. Masya Allah. Sehingga program Abi mulai tahun ini bisa dicapai. Jadi 4 Al-Hafidz 1 tahun, ya. Kemudian 50 S2 dalam 15 tahun. Dan 10 doktor S3 dalam 15 tahun. Masya Allah. Itulah harapan. Amin, amin, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Jadi istilah Abi menyongsong Baitul Salam Mas tahun 45. Mudah-mudahan apa-apa yang Abi cita-citakan Allah kabulkan. Amin, amin. Kembali lagi Abi, ini adalah seri kuliah Akidah Akhlak dan Bedah Kolbu. Untuk yang jilid pertamanya ada ya, Bi, kuliah akhlak kalau tidak salah ya. Ada. Buku Abi. Nah, jadi sobat Baitul Salam, Lensa Lentera Baitul Salam, ini adalah berarti buku kedua Abi ya. Dalam dakwahnya. Ini kalau teman-teman sobat Baitul Salam ingin buku ini gimana nih, Bi, caranya? Apakah bisa kita distribusikan atau seperti apa nih, Bi, biar bisa baca semuanya, Bi? Atau nanti mungkin digital ininya, Bi, ya. Digital downloadernya ya. Ya, digital bukunya, Bi. Biar kita bisa ilmu Abi yang seluas ini, Masya Allah, mudah-mudahan bisa dibaca oleh sobat Baitul Salam dimanapun berada, termasuk para alumni gitu, Bi, ya. Amin. Nanti itu Insyaallah. Ya. Jadi ada lagi, Bi, yang mau disampaikan untuk guru-guru semua SDM Baitul Salam,
ataupun santri-santri yang masih ada di Baitul Salam ini, Bi. Dan otomatis ke ini, Bi. Jadi sekarang kita ada penerimaan santri baru. Nah, harapan Abi seperti apa, Bi? Harapan Abi eh, mulai tahun ini rencana program Abi itu dari TK ITQ, SD ITQ, SMP ITQ, dan SMA ITQ itu merupakan satu paket. Oh, satu paket. Satu paket Jadi berkesinambungan ya, Bi, dari TK berkesinambungan. masuk ke SD, masuk lagi ke SMP, begitupun seterusnya, Bi ya. Ya, saya begitu sehingga diharapkan mulai tahun ini paket itu diterapkan ya, misalnya dari TK harus masuk Melanjutkan ke SD, SD. begitupun SD melanjutkan ke SMP, SMP. dan seterusnya, Bi. Ya, itu harapan. Adapun mereka yang tidak ingin di Baitul Salam, tidak harus kita paksa ya, Ya. biarin aja mau keluar. Tapi pola yang Abi terapkan di Baitul Salam ke tahun ke depan Diharapkan untuk ya, berkelanjutan. satu paket berkelanjutan. Baik. TK harus masuk SD, SD ITB ITQ Baitul Salam masuk SMP, SMP-nya masuk SMA. Insya Allah ke depan lebih terorganisir lagi perencanaan. Ini akan tergantung pada guru, maka rapat kerja tahun ini Tahun ajaran misalnya baru mau mencoba melakukan upaya peningkatan kualitas Dewan Guru dan kemudian peningkatan kerjasama yang lebih erat antar guru dengan guru. baik, alhamdulillah. Abi, untuk 60 al-hafidh yang Abi inginkan, cita-citakan, berarti otomatis sudah ada program-program dari SD, bahkan dari TK ya, Bi, untuk target-target hafalannya, ya gitu, Bi ya. Iya, Untuk TK, memang TK 1 juz. oh untuk TK 1 juz. 1 juz. Jadi kalau ada 10 TK B kelas B yang masuk ke SD, Berarti dia sudah memiliki hafalan 1 juz, Bi ya. nah itu. Dari di SD 6 juz. SD 6 juz, berarti juz. sudah 7 juz. 7 Den- juz. dengan yang TK-nya, Bi ya. Nah, lantas dari SD masuk SMP, SMP. itu 6 juz ya modal jual. Lantas di SMP di program sampai 15 juz. 15 juz untuk SMP-nya itu sendiri. 15 juz. Sampai SMA 30 juz. 30 juz. Berarti untuk SMP 15 juz, SMA-nya 30 juz. Seperti itu, Bi ya. Dan alhamdulillah kemarin kalau tidak salah santri kita juga sudah hafal 30 juz mutkin. Ada. Alhamdulillah. Tahun ini Abi bergembira sudah ada 2 yang 30 juz di Semit itu ya, 2. Ya. Jadi tinggal dipacu, kalau boleh tahun depan bisa menghasilkan 3-4 hafiz. Baik. Insya Allah mudah-mudahan bisa dicapai. Oke, baik, Bi. Untuk terakhir, bisa Abi mengajak sobat-sobat Baitul Salam, lensa Baitul Salam untuk mengajak biar masuk Baitul Salam gitu, Bi. Bagi orang tua, mengajak Abi, mengajak orang tua untuk bisa bergabung bersama Baitul Salam dengan semua program yang tadi Abi sudah jelaskan. Ya, baik, Bi. Abi mengharapkan orang tua TK misalnya masukkan anaknya ke SD, orang tua SD memasukkan anaknya ke SMP Baitul Salam, orang tua SMP IT Baitul Salam memasukkan anaknya ke SMA ITQ Baitul Salam. Jadi berkesinambungan seperti itu yang kita harapkan. Dan untuk yang umumnya, Bi, untuk orang tua yang di luar sana yang masih bingung bahkan mencari sekolah, karena memang zaman sekarang, Bi ya, Masya Allah luar biasa itu anak-anak. Kalau nggak di pesantrenin mau dikemanain gitu, Bi? Ya, Abi menghimbau masukkan ke pesantren Baitul Salam. Sebab ada program yang khusus di Baitul Salam itu dengan
dikembangkan sekarang ini pesantren leadership dan tahfidzul Quran, Baitul Salam merencanakan mendidik calon pemimpin masa depan. Calon pemimpin masa depan. Jadi kepemimpinan, sifat-sifat kepemimpinan di Quran akan dicoba ditransformasikan lewat pendidikan Baitul Salam sehingga betul-betul melahirkan generasi calon pemimpin masa depan, Iya. pemimpin umat dan bangsa. Ya, itu diharapkan. Dan alhamdulillah dari program-program Baitul Salam, leadership dan tahfidzul Quran, alumni-alumni Baitul Salam sudah bergerak di banyak berbagai sektor Bi ya, termasuk di pemerintahan alhamdulillah Bi. Alhamdulillah. Iya. Terima kasih ya. Masya Allah. Begitu Sobat Baitul Salam, itulah berbincang-bincang bersama Kiai Haji Dr. Andes Tatang Muhammad Nathir Fathuddin sebagai pendiri sekaligus pengasuh Pondok Pesantren Baitul Salam. Kita doakan senantiasa Abi mudah-mudahan sehat walafiat, sampai cita-cita Abi bisa terkabul, Abi bisa mendampingi santri-santri menuju cita-cita Abi 60 hafidz Quran yang bisa bergerak merubah Indonesia menuju generasi emas. Insya Allah Abi, terima kasih atas kehadirannya Abi. Sehat-sehat beserta juga Bunda, selalu mendampingi Abi dengan buku karyanya. Masya Allah, kita tunggu digitalnya Abi, mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi umat. Amin. Dan khususnya Pondok Pesantren Baitul Salam, mudah-mudahan senantiasa Allah berikan rahmat dan keberkahannya. Amin. Terima kasih Abi, sehat-sehat selalu. Saya Muhammad Angga beserta Kiai Haji Dr. Andes Tatang Nathir Fathuddin pamit undur diri. Mohon maaf. Alafumikum ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat Abi, selamat beraktivitas kembali. Mohon maaf. Dadah teman-teman. Assalamualaikum. Berapa jam? 41 menit dan Oh, pas itu.